Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen laundry menggunakan framework CodeIgniter 3 dan Bootstrap 4. Pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu Apache dan MySQL. Kemudian kita buka web browser kita. Kemudian ketikkan localhost / nama folder tempat aplikasi kita berada. Oke. Ini merupakan halaman login untuk admin dapat membuka aplikasi laundry tersebut. Pertama, kita coba login menggunakan username. Kemudian isikan passwordnya. Kemudian login. Oke. Ini merupakan halaman dashboard yang berisi informasi sederhana untuk admin dapat mengetahui data pelanggan, data paket, dan juga data transaksi. Dan juga di sini terdapat grafik mengenai pelanggan yang sudah bayar atau yang belum bayar. Oke. Kemudian di sebelah sini terdapat manage data paket. Kita buka dulu. Oke, sorry. Nah, di sini ada contoh-contoh dari data yang sudah diinputkan sebelumnya. Oke, boleh kita coba input tambah paket. Sini isikan jenis paket, misalnya jaket kulit, nama paket jaket kulit 1 piece. Oke, untuk harganya kita bisa kasih Rp6.000. Oke, simpan, dan di sini masuk datanya. Kita juga dapat mengedit. Kita coba edit. Saya ingin ubah harganya menjadi 7.000. Oke, simpan, dan oke, kita coba hapus, delete. Oke. Kemudian di sini juga ada data pelanggan. Kita dapat melihat data pelanggan kita seperti nama, alamat, jenis kelamin, dan juga informasi nomor telepon. Di sini coba kita input data baru. Namanya Reski. Alamat ada. Jenis kelamin laki-laki. Kemudian nomor telepon. Contoh kita. Oke, simpan dan masuk. Kita coba edit. Oke, kita simpan dan datanya sudah berubah. Kita tes delete salah satu dari data yang sudah ada. Apakah terhapus? Oke, terhapus. Kemudian di sini juga ada data transaksi yang merupakan informasi dari transaksi yang sudah kita lakukan dengan pelanggan. Di sini ada kolom admin yang merupakan admin yang melayani pelanggan untuk transaksi tersebut. Kemudian ada nama paket yang dipilih pelanggan. Ada nama pelanggannya juga, dan juga tanggal bayar dan status sudah bayar atau belum bayar. Oke. Kita coba tambah pelanggan. Nah, di sini ada pilihan ID user, ID paket, dan ID pelanggan. Jadi kita tidak perlu lagi mengisi secara manual. Karena di sini sebelumnya di tabel user atau tabel admin ada beberapa admin.
Oke, kita pilih salah satu admin seperti Sukma. Terus paket yang ingin dipilih pelanggan adalah jaket, dan juga ID pelanggannya kita tinggal pilih di sini. Misalnya Reski. Oh, sorry. Tanggal bayar misalnya tanggal 16 bulan Agustus. Status lunas. Oke, kita simpan dan masuk di sini transaksi Rizky dengan jenis paket jaket 1 kilo dan admin yang melayani adalah Sukma. Tanggal 6 bulan Agustus dan statusnya lunas. Oke, kita coba edit. Seperti contoh ID paket kita ganti menjadi pakaian, kita simpan. Oke, berhasil terganti. Kita coba delete salah satu data yang sudah ada. Oke, datanya sudah terhapus. Kemudian setelah itu kita juga punya tabel user. Tabel user ini merupakan data admin yang bekerja sebagai administrasi dari web laundry kita. Namun di sini untuk tambah data admin kita tidak melakukan di dalam aplikasi langsung, kita melalui register. Kita coba kita register. Oke. Di sini kita tulis namanya Reski. Username-nya Reski. Terus passwordnya. Oke, di sini kita ulangi lagi. Reski 123. Register. Oke, kita lihat di data user. Oke, sudah masuk ya. Dan ini kenapa passwordnya acak gini, gara-gara kita menggunakan hashing password agar orang lain tidak dapat mengetahui password yang telah kita buat. Oke. Kemudian yang terakhir ada cetak laporan. Nah, di sini ada data laporan yang merupakan informasi gabungan seperti nama pelanggan, alamat, terus nomor telepon dari pelanggan, kemudian admin, dan juga jenis paket dan keterangan lainnya. Oke, di sini kita dapat mencetak laporan menjadi file PDF. Oke, kita coba save. Oke. Setelah itu kita dapat melog out dari aplikasi kita dan mengklik akun kita, kemudian log out. Ketika log out, dia akan kembali lagi ke halaman login. Oke, baik, ini merupakan codingan dari aplikasi laundry kita menggunakan CodeIgniter 3. Di sini di bagian controller terdapat controller out yang berfungsi sebagai fungsi dari login, register, dan juga logout. Oke. Kemudian juga ada paket. Nah, di sini dari awal kita punya construct dan juga index sebagai tampilan awal dari data paket. Kemudian ada function tambah untuk menambahkan atau menginput data ke database. Kemudian ada edit, sama seperti data tambah, berfungsi untuk mengedit data yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian ada hapus. Oke. Lalu ada controller pelanggan. Sama seperti sebelumnya, terdapat construct, function index, function tambah,
dan juga function edit, kemudian function hapus. Kemudian di paket terdapat function construct, index, tambah, edit, dan juga hapus. Oke. Kemudian di transaksi. Nah, di sini juga punya function construct, function index, dan juga function tambah. Namun ada data tambahan yang kita perlukan untuk sebagai data dari option pilihan untuk kita menambah ke data transaksi, karena kita menggabungkan dari 3 tabel yang sudah ada sebelumnya. Oke, untuk edit juga sama, dan juga hapus. Oke. Dan di sini ada cetak. Nah, ini merupakan controller untuk cetak agar kita dapat merubah file kita menjadi PDF. Oke. Kemudian kita pergi ke bagian models atau bagian yang akan bekerja langsung ke database kita atau sebagai jembatan. Di sini ada model paket. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang kita gunakan untuk mengambil data seperti get all packet. Terus ada codingan return this db get table packet, artinya kita mengambil semua data yang ada di tabel paket. Kemudian di sini ada function add packet untuk melakukan input ke database kita. Oke. Sini ada edit, sama seperti menambah paket. Lalu ada hapus. Oke, baik. Kemudian di pelanggan, di model pelanggan sama seperti model paket, tinggal menyesuaikan dengan isi dari kolom dan juga data yang kita perlukan. Kemudian di transaksi. Nah, di sini sedikit berbeda karena kita melakukan join atau menggabungkan 3 tabel yang sudah kita miliki untuk mengambil data yang berhubungan. Seperti ini, saya melakukan join tabel user dengan tabel transaksi, tabel paket, dan juga tabel pelanggan. Kemudian di sini ada function get transaksi by ID. Ini berfungsi untuk kita melakukan edit karena kita memerlukan ID. Kemudian di sini juga ada function data transaksi. Sama seperti function-function sebelumnya, ini tinggal menyesuaikan dengan isi database kita. Kemudian setelah itu di bagian view. Nah, di sini ada beberapa folder yang merupakan bagian-bagian dari tampilan halaman web kita. Seperti contohnya di sini ada out, merupakan codingan bagian login kita. Jadi ini merupakan struktur dasar dari login yang kita miliki. Kemudian juga ada register, sama seperti login, tapi isinya saja yang hanya kita ubah menyesuaikan dari data yang kita miliki. Oke, kemudian ada bagian dashboard. Oke. Nah, di codingan dashboard ini berisi chart yang kita perlukan untuk informasi yang diperlukan admin. Kemudian ini codingan untuk grafik. Oke. Terus ada view paket. Nah, di sini ada 3 file, ada index, tambah, dan juga edit.
Untuk yang lain juga sama, isinya juga merupakan file HTML. Kemudian di sini ada cetak. Nah, di bagian cetak ini kita melakukan mengubah dari HTML biasa menjadi dokumen menggunakan function onload window print. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.